Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nanti yang kami nikmati umat Islam. Asyhadu la ilaha illallah wa syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad abduhu. Pagi hari ini istimewa sekali karena ada jamaah kita 4, yaitu Bapak Kantor dan Ibu dan Ibu Pertiwi dan putranya. Tapi putranya ini kebetulan di Jakarta belum bisa kembali hari pagi ini ya, bekerja, sehingga dari 4 jamaah yang akan berangkat ini perlu kita berikan satu nasihat petuah, khususnya akan disampaikan oleh Pak Haji Ustaz Haji Muhyiddin Zaki MSI. Beliau adalah praktisi haji dan umroh dan pemilik travel bureau. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau pergi haji umroh, ya nggak usah jauh-jauh. Saudara kita yang bisa menangani tuntas, tidak akan terlantar di Madinah dan Mekah. Semoga saya dan keluarga juga rekananya begitu, nunggu waktu yang tepat untuk pergi berhaji kembali. Cuman kami perlu, katanya kalau nunggu lama ya Pak Ustaz ya, saya sudah usia hampir 70 sama istri ini, kira-kira nunggu berapa lama? Nanti perlu terangkan apa bisa berangkat mungkin plus atau apa roda gitu ya. Nanti yang nggak mampu untuk roda itu. Dan itu nanti diberikan pengarahan dan bagaimana waktu secukupnya, kurang lebih mungkin yang dipakai. Ini asalnya dipakai ya ruangannya habis itu ya. Jam berapa dipakai Mas? Masih siang Ya, nanti. ya, setengah jam kira-kira cukup ya untuk menerangkan ini. Nanti ada acara tanya jawab biar ini kan semua calon haji, ada yang sudah haji, ada yang calon haji. Bagaimana pengantar saya untuk waktu kami silakan Pak Ustaz Muhyiddin disampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Bapak Ibu, Pro Kiai, Asatid, Jamiatul Hujjah, beserta calon jamaah haji yang tidak kami sebut satu persatu karena persoalan waktu, dan insya Allah semua para jamaah kajian pada subuh di Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah dan kami hormati. Untuk awal pembukaan kami mengikuti Bapak Kiai Haji Umar As-Siddiq untuk mempersingkat waktu karena diberi alokasi waktu hanya 30 menit. Masya Allah ya. 30 menit ini kira-kira ya pokoknya jalan gitu aja. Hajinya butuh waktu 42 hari, materinya cukup luar biasa. Sementara saya kalau ngajar di UIN, kebetulan di manajemen haji dan umroh, satu mata kuliah itu sampai dengan 14 kali pertemuan, dan ada 8 mata kuliah yang berhubungan dengan haji. Nah ini 30 menit ini insya Allah nanti akan lebih dari sarjana, kira-kira begitu. Karena cukup. Oleh karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Singkat saja, mungkin bisa langsung ditampilkan gitu ya. Nah, ini kalau toh tidak sampai semuanya, kulitnya saja. Nanti kita diskusi kira-kira begitu. Intinya
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita harus berhaji dan berumroh? Kira-kira begitu. Mengapa pertanyaan haji dan umroh kadangkala itu dibersamakan dan kadangkala juga terpisah? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kita semuanya dengan dua hal tersebut. Yang pertama, wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu hanya karena Allah semata. Jadi haji dan umroh menjadi satu kesatuan, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa pelaksanaan haji itu ada haji tamattu, ada haji qiron, dan ada haji ifrad, di mana keduanya saling berkaitan. Baik yang haji dilaksanakan dengan cara melaksanakan ibadah umroh dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji, atau membersamakan antara ibadah haji dan ibadah umroh, dan yang ketiga melaksanakan haji dahulu baru melaksanakan umroh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua dinukil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al umrotu ilal umroti kafaratul lima bainahuma. Di antara umroh satu dengan umroh yang lain ada kafarat, ada penghapusan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, oleh karenanya maka sering kita mendengar orang melaksanakan ibadah haji sekaligus melaksanakan ibadah umroh. Kemudian juga ada yang tidak bisa melakukan itu, mereka melaksanakan ibadah umroh saja. Nah, Bapak Ibu, kami ulang, mengapa kita harus melaksanakan ibadah haji dan umroh? Yang pertama, bahwa orang yang berangkat haji adalah sebagai duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sebagai duta Allah? Kita berangkat sebelum kita nukil dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita pahami, atau mungkin malah kita nggak sering membaca ini, bahwa di dalam surat Al-Had, ini mohon maaf, ini bukan pemerintah, pangapunten Pak Kiai Haji Umar, dipunlah jalankan ini. Ya Allah. Nah, kita berangkat dari sini dahulu Bapak Ibu yang kami hormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran pada surat Al-Had ayat 27. Wa'adin finnas bil had ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli khatin amin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahu fi ayyam ma'lumatin 'ala ma razaqahum. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Saya tidak akan berbicara tentang tafsirnya, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang kadangkala membuat kita agak bingung. Mengapa Allah memberikan gambaran dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus? Banyak ahli tafsir menyampaikan bahwa orang yang berjalan kaki tentunya mereka yang berasal dari sekitar wilayah Jazirah Arab, Jazirah Arab yang terdekat. Kemudian yang kedua, yang mengendarai unta yang kurus itu dimaksudkan bahwa saking jauhnya untuk datang ke Saudi Arabia dalam rangka melaksanakan ibadah haji, unta-unta yang dikendarai itu sampai tidak ada dagingnya karena begitu berat beban unta yang dikendarai, karena melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, di mana dalam perjalanan itu
tidak cukup atas makanan terhadap unta yang dikendarai. Kemudian dari hal-hal tersebut ada ahli tafsir juga yang menyampaikan bahwa perjalanan jauh ini kan sekarang gampang. Mengapa kok ini masih unta yang kurus? Nah, ini kembali lagi pada pengkiasan. Kalau dahulu memang adanya unta kan tidak ada pesawat kira-kira kan dahulu kan. Nah, sekarang ini pesawat. Dan juga mohon maaf apa yang terjadi ini pengertian unta kurus yang tidak ada makanan baginya, bagi unta maksudnya, dan lain sebagainya, ini dipahami sebagai bentuk nilai-nilai dari sebuah bisnis yang dilakukan dalam perjalanan. Oleh karenanya sekarang ini bahwa sudah mulai tampak sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada saatnya nanti akan terlihat umatku datang ke tanah suci ini dalam 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka akan mendatangi Ka'baitullah Asy-Syarifah di tanah suci dengan niat utama untuk melaksanakan beribadah. Kemudian golongan yang kedua, mereka akan datang dengan berniaga atau bisnis. Dan yang ketiga, mereka akan datang dengan hanya akan melihat-lihat saja kondisi Ka'baitullah Asy-Syarifah dan di sekitar tanah suci. Ini mohon maaf, kira-kira kita sudah bisa mengartikan siapa yang datang ke tanah suci dengan niat beribadah. Insya Allah mereka jamaah haji dan jamaah umroh. Kemudian siapa yang mereka datang ke tanah suci dengan niat ibadah, dengan niat berdagang atau berniaga, kita pun juga sudah menemukannya. Mohon maaf saya nggak berani menyebut contoh realnya, tapi sudah banyak kira-kira begitu. Ada juga mereka yang datang ke tanah suci hanya untuk melihat-lihat Ka'baitullah Asy-Syarifah dan melihat kanan kiri di tanah suci. Ini pun juga sudah ada. Bukan berarti konten itu jelek, bukan. Tetapi memang kadangkala ada orang Islam atau di antara kita, saudara-saudara kita yang datang ke tanah suci bukan untuk kepentingan ibadah, tetapi memang untuk konten kreator. Nah, ini mungkin jawaban salah satunya. Ya, tetap dalilnya tetap ibadah, kan kira-kira begitu. Saya sering menemukan ketika saya di sana, di antara golongan yang ketiga ini, ketika mau melaksanakan tawaf itu pun diatur barisannya, kemudian langkahnya, iramanya. Kadang sudah berjalan 2-3 kali langkah atau sampai 10 kali langkah, diulang kembali karena dilihat di lensanya itu kurang bagus. Ya Allah Gusti. Apakah ini yang ketiga? Kira-kira begitu. Hanya untuk melihat-lihat dan mempersembahkan konten kreatifnya. Ini Masya Allah yang terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali lagi, mengapa kita harus berhaji dan berumrah? Kita masih ingat betul bahwa apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, dai, mubalek, dan juga di antara kita yang telah memahami bahwa haji itu telah diwajibkan atau diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabarkan kepada umat Islam melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada catatan sejarah yang hari ini mungkin belum begitu banyak dibaca oleh kaum muslimin, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tetapi Allah pihak vetonya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu menyampaikan kepada malaikat bahwa akan mengutus khalifah, pengelola di bumi. Dan ketika itu malaikat yang memiliki sifat sami'na wa ata'na, saya mendengarkan dan saya atau kami melaksanakan. Kali ini malaikat setengah protes atau protes itu? Protes itu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat itu bertanya, ya Allah, mengapa engkau akan jadikan pengelola di bumi ini yang kelak akan membuat kerusakan dan bahkan menumpahkan darah? Itu malaikat. Kemudian malaikat juga menyampaikan, sementara kami itu selalu berzikir, bertasbih, mengagungkan asmamu ya Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu bahasa kita mungkin. Bahasa Jawanya, wes kowe meneng wae, aku luwih ngerti tinimbang awakmu, kira-kira begitu gitu. Allah pun mengatakan, aku lebih tahu daripada apa yang engkau tahu. Kemudian proses itu berjalan, bahwa ketika Adam dan Hawa diminta untuk tidak mendekati buah khuldi atau pohon khuldi, tetapi yang terjadi bukan hanya mendekati, tetapi memetik buahnya dan memakannya. Maka proses itu sebuah pelajaran dan menjadi ibrah bagi Adam dan Hawa, kemudian diturunkan dari surga ke dunia. Nah, ketika di dunia, dalam catatan ini nanti kami bacakan sumbernya. Ketika di dunia, maka sebagaimana kita pernah punya salah kepada orang tua kita. Apa Bu kira-kira yang akan kita lakukan? Kita diminta diweling itu apa Pak kira-kira? Dikasih pesan atau kasih di warning kira-kira ngaten Pak ya. Untuk tidak begini, tetapi kita melanggarnya karena mungkin iseng atau karena apa. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama tentunya kita akan meminta maaf. Kemudian kita berjanji untuk tidak mengulang kembali. Nah, yang ketiga, yang lebih penting adalah ketika kita meminta maaf, berjanji tidak mengulang kembali, kita akan membuat perlakuan yang membuat orang tua kita menjadi senang, kira-kira kan begitu. Karena maafnya itu yang kita nanti. Oleh karenanya yang terjadi ketika Adam diturunkan di daerah India, kemudian Hawa diturunkan di daerah Jeddah, mereka pun gelisah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah atau melanggar perintah Allah. Nah, kecemasan kalau anak muda, ada anak muda bukan ya? Galau kira-kira begitu kan? Galau di setiap harinya. Maka yang terjadi, Adam dan Hawa selalu mencari bagaimana mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengabarkan kepada Adam agar melakukan perjalanan ke arah timur. Nah, mungkin sedikit kami catatkan dalam pelaksanaan ibadah haji hubungannya dengan ini, kami akan coba mengambil sedikit catatan, yaitu catatan diwajibkannya orang melaksanakan ibadah haji, yaitu pada catatan yang dibuat oleh atau di dalam kitab Aidid halaman 103, sebuah riwayat menyebutkan Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki dari India untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Itu dalam catatannya. Mengapa kok Adam melaksanakan di sana?
Jadi diawali tadi dari ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Adam untuk berjalan ke arah timur. Nah, Adam telah melakukan perjalanan dari India menuju arah timur, ternyata bermuara di sebuah bukit atau gunung. Kalau bahasa Arabnya adalah Jabal. Kemudian Hawa pun juga melaksanakan kegiatan yang sama. Maka mereka bertemulah di sebuah gunung atau bukit, dan bukit itu sampai sekarang dikenal sebagai Bukit Rohmah atau Gunung Rohmah. Kita sering mendengar Jabal Rohmah. Nah, apa yang dilakukan itu? Adam dan Hawa pun pada tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, catatan berikutnya sebagaimana dikutip di dalam sejarah, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa apabila ada jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, di antara kegiatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada salah satu doanya meminta atas ampunan dari dosa dan kesalahannya, dan jamaah haji itu keluar dari Arafah tidak meyakini kalau dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, justru jamaah haji itu berdosa. Oh, ini kan bahaya ini. Orang yang berhaji wukuf di Arafah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doanya adalah meminta ampunan atas dosa dan kesalahannya, keluar dari Arafah kok tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan dari segala dosa dan salahnya, justru jamaah haji itu berdosa. Setelah itu Adam dan Hawa meminta petunjuk kepada Allah, apa yang harus saya lakukan setelah saya melakukan dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meminta malaikat untuk memberikan atau memberitahukan kepada Adam dan Hawa untuk beribadah sebagaimana malaikat Allah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan tawaf. Di mana tawafnya? Kemudian malaikat itu menunjukkan ke satu bangunan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, yaitu Ka'batullah Asy-Syarifah. Sepulang dari Arafah, maka Adam dan Hawa pun menuju ke lembah ketika itu namanya lembah Bakkah. Belum Makkah namanya. Ketika itu masih lembah Bakkah. Mengapa kok lembah? Karena ada di antara Jabalaini, di antara dua gunung, yaitu Jabal Qubais dan Jabal Umar. Di tengah-tengahnya cekung, di bawah sana ada bangunan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'batullah Asy-Syarifah. Nah, di situ kemudian Adam mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat dengan zikrullah, zikir kepada Allah dengan melaksanakan tawaf. Cuman tempatnya berbeda. Di mana Adam dan Hawa melaksanakan tawaf di bawah atau di bumi, malaikat Allah melaksanakan tawaf di Ars. Di mana Ars itu? Di Baitul Ma'mur. Di mana letaknya kira-kira gambaran Baitul Ma'mur atau Ars, Bapak yang Ibu yang mau melaksanakan ibadah haji? Tepatnya di sebelah sisi selatan Ka'batullah Asy-Syarifah. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, pasti ketemu dengan yang namanya Rukun Yamani. Nah, Rukun Yamani lurus ke atas, itulah Baitul Ma'mur atau Ars, di mana malaikat Allah melaksanakan tawaf dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, doa orang yang melintas di Rukun Yamani diamini oleh malaikat Allah yang sedang zikir dan bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tentunya kita ingat
ketika kita melakukan kesalahan, yang pertama kita minta maaf. Ketika maaf sudah diberikan, tentunya yang kedua tadi, kita tidak akan mengulang kembali, kan begitu. Ketika sudah tidak akan mengulang kembali, kita akan melakukan kebaikan agar orang yang telah memberikan maaf, apabila misalnya tadi kami contohkan orang tua kita akan membuat senang, kira-kira begitu. Maka yang dilakukan oleh Adam dan Hawa juga bagaimana ridho Allah itu didapatkan, kira-kira kan begitu. Setelah Adam dan Hawa melaksanakan tawaf, nah ridho Allah itu ingin didapatkan, maka Adam dan Hawa menurut catatan sejarah ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apa yang harus aku lakukan setelah ini agar aku tidak terjerumus kepada yang engkau larang lagi. Maka muncul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Yang pertama dilakukan oleh Adam, yaitu tentang hukum atau fikih. Fikih apa atau hukum apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Adam, yaitu tentang nikah. Maka di situ sampai sekarang bahwa hukum nikah itu adalah hukum bagi umat Islam yang pertama kali. Kenapa dikatakan pertama kali? Karena dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam, adalah nabi yang pertama kali. Dan sekaligus nikah itu menjadi hukum yang terakhir kali, karena nikah itu telah diperbaiki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adam, catatannya tidak begitu jelas bagaimana tata cara melaksanakan pernikahan di era Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ini menjadi penting bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di luaran sana ada yang menyampaikan, loh, kenapa Rasulullah istrinya banyak begitu? Bahkan mohon maaf, saya kadang marah ketika ada orang yang tidak paham tentang catatan sejarah menyampaikan Rasulullah itu istrinya banyak atau tukang nikah. Itu saya marah. Nah, kemarahan saya, kami kan tidak boleh nempiling kira-kira gitu kan, bisa berurusan dengan polisi. Maka melalui kajian-kajian, melalui pengajian saya sampaikan untuk mengulang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri tauladannya dengan membatasi jumlah pernikahan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu boleh 4 ketika adil. Tetapi kalau tidak bisa adil, maka fawahidah, cukuplah 1. Mengapa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4, kalau tidak bisa 4 ini 1. Ketika zaman jahiliyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapati bahwa kaumnya atau umatnya yang belum memeluk agama Islam, istrinya 200, bisa berpenghasilan istrinya 20, atau mungkin karena kekuatannya istrinya 50, dan itu kadang-kala istri dibagi-bagikan. Kok jumlahnya lebih dari 4? Coba kita tengok sejarah. Rasulullah tidak pernah memiliki istri lebih dari 4 dalam 1 kurun. Ketika meninggal 1, barulah Allah memerintahkan, ambillah untuk menjadi istrimu, karena kelak di keturunannya atau di keluarganya atau di, kalau di kita di apa ya, di terah siapa atau bani siapa, nasab atau bani, keluarganya nanti akan lebih mudah menerima agama tauhid, yaitu agama Islam. Barulah Rasulullah mengambil istri. Bahkan ada musuh perangnya seperti kira-kira sejarahnya itu, setelah selesai perang diambil istri oleh Rasulullah, tetapi jumlahnya juga tidak lebih dari 4, karena sebuah persiapan panjang terhadap persiapan penerimaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam yang ya'lu wa la yu'la alai, Islam yang tinggi, tidak ada lebih tinggi, Islam yang mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Islam, dan seterusnya.
bahwa mengapa kita harus melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insya Allah kita akan paham betul terhadap hadis sahih Rasulullah SAW, al umratu illal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Di antara umroh satu dengan umroh berikutnya, di tengah-tengahnya ada kafarah, penghapusan dosa-dosa bagi mereka yang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian haji yang mabrur tiada lain balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surganya. Teruskan ya 14 semester. Matur suwun atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena waktu. Pak Ustaz.